Oh rasa cinta, bersabarlah menantinya. Walau tak ku punya tapi ku percaya cinta itu indah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh udah diberi kesempatan untuk bertanya ya tuh dari semalam. Bisa agak kesini lagi Bu, saya nggak nampak. Iya. Kiri. Ah. Kan nampak di sini sama nampak di sana kan beda. Izin bertanya Cikgu. Iya. Kan pembahasan tadi ada yang sedikit. Kalau pemahaman salah mohon diperbaiki ya. Insyaallah. Yang awak dapat itu istri kan harus patuh terhadap suami kan. Sekalipun kan ada cerita istilahnya Firaun, istrinya kan Aisyah. Walaupun suaminya seperti Firaun, dia taat dan patuh kepada suaminya. Iya. Sekalipun keimanannya kan diuji gitu kan. Iya. Berarti kalau yang setahu awak, laki-laki itu diciptakan tuh ada egois. Iya. Egois laki-laki itu kadang terlalu besar gitu kan. Iya. Jadi kadang bagi perempuan itu kurang bisa memahami keegoan laki-laki itu gitu. Tapi sebenarnya kan laki-laki itu diciptakan memang begitu adanya gitu kan. Iya. Cuman berarti dalam yang awak ambil gitu kan. Sebenarnya perempuan ini untuk aman untuk diri itu ya. Sebenarnya perempuan ini ya diciptakan ya untuk disakiti sebenarnya kayak gitu. Betul. Ya kan? Iya. Jadi itu udah menjadi dasar kalau awak ini kan diciptakan untuk disakiti gitu kan istilahnya. Jadi mau nggak mau ya harus terima gitulah bahasanya. Iya. Tapi Allah tuh kan maha adil ya kan. Iya. Nah, jadi istilahnya ketidakadilan yang ada di batin perempuan gitu kan maksudnya. Walaupun dia dizolimi dia harus terima, dia harus taat gitu kan. Itu diganti Allah, pasti diganti Allah kan. Iya. Istilahnya. Dengan ketidakadilan yang perempuan dapat, itulah sebenarnya taat dan patuh gitu ya. Oh iya maksudnya. Paham. Jadi gini ya Bu, Bu Juni ya sini awak jawab ya, nggak Beb ya. Oke. Seram ya. Jadi yang pertama seperti ini, perempuan diciptakan untuk disakiti, iya di dunia. Tetapi laki-laki diciptakan di dunia untuk disakiti di akhirat. Itu yang mesti kita pahami. Suatu contoh misalkan ada seorang istri, ada seorang suami, adalah punya anak dia satu. Di akhirat nanti istrinya salah, suaminya tuh dipanggil. Sebenarnya yang berhak menanyakan di mana letak keadilan Allah tuh lagi suami. Karena sesungguhnya akhirat tuh kekal kan gitu, panjang fasenya. Dunia berapalah? Paling lama 60 tahun perempuan disakiti. Tetapi di akhirat, contoh gini. Satu sisi perempuan nanya di dunia, "Ya Allah, apakah Engkau ciptakan kami untuk disakiti?" Iya, kata Allah misalnya, kan gitu. Dan Allah bilang itu atas dasar maunya-Ku. Dan atas dasar apa Engkau menuntut aku? Karena Engkau kuciptakan adalah untukku. Kan itu. Di akhirat, laki-laki pun balik tanya, "Ya Allah, apakah Engkau menciptakan kami laki-laki pemimpin Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama untuk disakiti karena istri-istri kami?" Kenapa ya Allah kami salah ya Allah? Padahal sesungguhnya yang bersalah istri kami ya Allah. Maka sesungguhnya nanti laki-laki paling sulit masuk surga karena istri-istri ataupun anak-anaknya. Maka sebenarnya yang menanyakan hal itu adalah laki-laki ataupun suami. Karena umpama dunia hanya sementara kan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya kan gitu. Dunia itu fana, sifatnya sementara. Hanyalah wajah Allah yang kekal abadi. Satu contoh misalkan istri bilang, "Semua wanita ingin dimengerti," kan gitu. Laki-laki tidak mengerti. Kenapa laki-laki ataupun suami menyakiti istrinya? Karena Tuhan ciptakan tidak mengerti. Sehingga sakitlah istrinya. Kenapa istrinya sakit terus? Karena pengen dipahami terus. Karena dengan ingin dipahami, akhirnya tersakiti. Di akhirat. Ya kan gitu. Istrinya ini masuk neraka. Suaminya masuk surga. Dipanggillah pula misalnya. Dafana Priyo Pratama bin Fulan Eko Aryono. Di mana dia? Di surga. Istrinya masuk neraka. Keluarkan dia daripada surga gitu. Ditanya, kenapa istrinya masuk
neraka. Karena si Dafa. Ganti istri masuk surga, si Dafa masuk neraka. Ketika itu keadilan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa hak perempuan menanyakan kepada kenapa kami diciptakan disakiti? Sesungguhnya engkau disakiti di dunia karena Allah sedang mempersiapkan kebahagiaan untukmu di akhirat. Hari ini laki-laki ataupun suami diciptakan tidak untuk disakiti, tetapi berhati-hatilah wahai suami karena engkau akan disakiti selamanya di akhirat. Itulah keadilan Allah. Kalaulah kita pakai logika manusia, memanglah itu tidak adil. Tetapi yang membuat keadilan itu Allah. Allah itu sangat-sangat adil. Makanya Allah itu Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Siapapun perempuan, pesan saya, dan guru-guru saya pesan, mungkin kamu disakiti oleh suamimu. Bersabarlah. Oh, rasa cinta, bersabarlah menantinya. Oh, rasa cinta, bersabarlah menantinya. Walau tak terlihat tapi ku percaya akhirat itu indah. Kamu yakini ketika kamu disakiti, berapa kadar sakitmu, gitulah kebahagiaanmu nanti di akhirat. Kalaulah semua perempuan memahami ini, maka dia tidak peduli lagi disakiti, karena disakiti hanya sementara. Dan sebesar apapun kesakitan yang ia rasa, maka Allah akan ganti tunai dengan kebahagiaan dari akhirat. Bukankah itu Allah adil? Mending ini Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kan gitu. Kenapa ya Allah jadikanlah kami menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga kami laki-laki? Kenapa enggak ya Allah jadikanlah perempuan menjadi istri yang taat dan patuh kepada istri suaminya? Kenapa Allah tuh bilang, ya Allah jadikanlah kami menjadi pemimpin yang baik untuk istri kami gitu. Tapi Allah tidak bilang ya Allah jadikanlah istri kami menjadi istri yang baik untuk kami. Tetapi konsep Tuhan bilang, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikanlah kami pemimpin ya Allah, imam yang baik, agar kami bisa dicontoh ya Allah oleh istri-istri dan anak-anak kami ya Allah. Tapi ya Allah kami lemah ya Allah. Manalah mungkin kami dicontoh ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang berhak dicontoh ya Allah. Dan ya Allah, berikanlah ya Allah kami ketenangan ya Allah ketika menghadapi wa min zurriyatina, kan? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan ketika kami memandang istri kami ya Allah, walaupun dan anak-anak kami ya Allah. Walaupun anak kami ya Allah ataupun istri kami ya Allah sering menyakiti kami ya Allah. Karena ridha anak dan istri kami dari kami ya Allah. Walaupun mereka merasa disakiti ya Allah, sesungguhnya kami sebagai pemimpin lebih sakit ya Allah. Logika perempuan selalu berkata perempuan disakiti. Padahal laki-laki itu dia tidak berkata tapi merasa. Sesungguhnya laki-laki lebih sakit daripada perempuan. Di dunia pun dia sakit, bagaimana menjaga perasaan istri, memaklumi, mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Di akhirat dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapakah perempuan baru sedikit disakiti udah mengeluh? Kenapa tidak taat dan patuh kepada suaminya saja? Padahal suaminya yang mencari nafkah, memberi makan semua segala macam, dan di akhirat nanti dia bertanggung jawab di akhirat. Bukankah itu keadilan Allah? Semestinya perempuan berkata, ya Allah terima kasih Engkau ciptakan kami sebagai perempuan. Kalaulah pun kami sakit ya Allah, itu tidak menjadi murkamu ya Allah. Tetapi kalaulah suami kami sakit ya Allah, itu menjadi murkamu ya Allah. Kalaulah kami sakit di dunia ini ya Allah, berikanlah kesabaran ya Allah. Kalaulah mungkin kami tak sanggup menahan rasa sakit ini ya Allah, ya kan? Berdoalah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau pikul beban ya Allah melebihi daripada orang-orang yang pernah Engkau pikul yang di masa lalu ya Allah. Ya Allah, jika ya Allah Engkau menyiksa kami ya Allah, dan kami yakin Engkau tidak akan pernah menyiksa kami ya Allah. Jikalau ya Allah hidup ini ya Allah untuk disiksa, apakah Engkau tega melihat aku disiksa? Jemputlah aku ya Allah gitu, agar aku mendapat kebahagiaan di hari akhirat. Bukankah itu keadilan Allah? Berarti kalau misalnya apa namanya, yang harus kan sakit itu adalah sebenarnya kebahagiaan gitu. Sakit adalah kebahagiaan. Ketika rasa sakit yang dirasa itu sebenarnya kita bukan terfokus kepada sakitnya sebenarnya. Maksudnya untuk kunci gitu kan.
ketika kita merasakan sakit kan. Jadi itu kan sering bisikan yang datang itu ke arah yang tidak baik gitu kan. Kalau ketika disakiti pasti ke arah yang tidak baik gitu kan. Jadi kalau untuk kayak pondasi diri ketika disakiti, sakit ini sebenarnya bukan sakit. Jadi kita jangan rasakan sakitnya untuk diri lah misalnya. Bukan kepada sakitnya yang kita rasa. Pernah luka mungkin jatuh, mungkin luka-luka di kaki? Pernah. Pernah dikasih obat merah? Pernah sakit. Apa rasanya? Perih. Perih. Bukankah perih itu mengobati luka? Ya. Tahu nggak kenapa Tuhan menyakitimu mungkin dengan perbuatan suami ataupun siapapun itu? Sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan obat dan kebahagiaan untukmu di akhirat. Sesungguhnya ketika engkau sakit, sesungguhnya Tuhan sedang mengobati lukamu gitu. Itu kuncinya gitu. Yes. Makasih Ibu. Boleh nanya satu lagi? Tanya Bapak Edianto bin Ibrahim. Boleh. Boleh toh, tanya satu lagi toh. Bapak boleh ya? Oh ya, betul. Ya, makasih toh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit menambahi Bapak ya. Mungkin tadi seperti suami dan istri. Suami ini cari nafkah, tanggung di akhirat gitu ya. Tetapi Tuhan suruh bakti sama ibu. Al-jannatu takhta adamil ummahati. Ya Allah, ketika rezeki kami banyak, kemana ya Allah? Ummuka, ibumu. Padahal bapak yang pontang-panting nyari uang, benar gak? Kalau misalkan laki-laki nanya, di mana keadilanmu Tuhan? Tapi laki-laki tak berhak nanya. Sebenarnya yang paling sakit itu laki-laki. Ketika hartamu banyak, ketika engkau bahagia, ketika engkau mendoakan, siapa dulu yang kau doakan dan bahagiakan? Ummuka, kata Rasulullah. Ketika hartaku banyak, ummuka, summa abuka gitu. Ibumu. Kemudian baru bapakmu. Cobalah pikir-pikir, perempuan rata-rata di mana kerjanya? Di rumah, benar? Laki-laki hari-hari ngerokok aja. Berada dalam pikiran ini tak apa-apa udah. Macam mana bahagiakan anakku, bagaimana bahagiakan istriku. Walaupun aku ini sakit, tetapi perempuan istri kadang-kadang tidak memahami akan hal itu. Ya kan gitu. Dan laki-laki ataupun suami ini, bagaimana caranya ketika istrinya menyakiti hatinya dengan perbuatan ataupun ucapannya, dia harus macam mana dia ridha agar Allah tidak memurkai istrinya. Bukankah itu lebih sakit? Coba jawab dulu Bapak. Sakit Bapak Ibu. Kalau misalkan, kalau contoh misalkan awak sebagai perwakilan laki-laki, kalau diizinin, awak berhak memilih, jangan kau ciptakan aku ya Allah gitu. Ngerti nggak itu? Tetapi awak ini diciptakan atas dasar maunya Allah. Ya Allah, karena engkau ciptakan kami laki-laki semua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Walaupun ya Allah engkau sakiti aku di akhirat ya Allah, sesungguhnya engkau sedang menyakiti dirimu ya Allah, karena sesungguhnya engkau ciptakan kami untuk dirimu sendiri gitu. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami darimu ya Allah, dan segala urusan ya Allah kami kembalikan padamu ya Allah. Ya Allah, jika kami tidak kuat ya Allah, berikanlah kami kemudahan ya Allah. Tapi mohon ya Allah, engkaulah yang maha tahu ya Allah, kami kuat ataupun tidak ya Allah. Ya Allah, gitu ya. Jikalau ya Allah, memang ini penyiksaan ya Allah, jemputlah kami pulang ya Allah. Agar tidak ada lagi yang menyakiti istri kami ya Allah. Gitu Pak, bilang Pak. Suatu hari nanti ketika kita tiada sebagai laki-laki, istri Bapak akan menangis itu. Seperti ada orang yang suaminya sudah meninggal. Betul apa enggak? Coba jawab dulu. Makanya dia bilang, kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kayak gitu Pak. Jadi bapak-bapak, bukan saya membela. Oh, rasa cinta, bersabarlah menantinya. Walau tak ku punya, tapi ku percaya cinta itu indah. Oh, rasa cinta, bersabarlah
menantinya. Walau tak pernah kau lihat, tapi yakinlah Tuhan takkan menyiksamu. Allah tidak akan menguji seorang melebihi daripada kesanggupan. Kalau engkau tidak disanggup, engkau akan dijemput oleh Allah. Kepada seluruh pemimpin yang ada di seluruh negeri ini, bersabarlah.